Every time I pull my hair out, was any out of fear that you'll find me ugly and one day you'll disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are layer, but boys are layer. Shalom, kami mahasiswa dari STT IKSM Santosa Asri akan mempresentasikan model blazer. Baik, saya Anggun Lalita Bamba akan mempresentasikan tentang pengertian model blazer. Nah, model pembelajaran blazer ini dibawakan oleh seorang psikolog yang bernama Robert Blazer. Dan model pembelajaran blazer ini sangat sederhana, tetapi di dalam penerapan di kelas, guru sangat berperan penting dalam penerapan mengendalikan siswanya. Nah, dalam pembelajaran model blazer ini, siswa dituntut untuk lebih aktif dalam pembelajaran karena model pembelajaran blazer ini dilakukan siswa dengan bersentuhan langsung dengan objek pelajarannya. Dalam hal ini, siswa ditekankan pada praktik. Baik, sekian dari penjelasan dari pengertian model blazer ini dan akan dilanjutkan oleh saya
tentang langkah-langkah penilaian model belajar dalam pendidikan agama Kristen. Nah, di sini model belajar yang didasarkan pada teori pilihan dapat diterapkan dalam hal untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan membantu mereka memahami nilai-nilai moral, spiritual, dan ajaran kekristenan. Nah, langkah-langkah menerapkan sebagai itu menciptakan hubungan yang kondusif. Menciptakan hubungan dengan kondusif, membangun kepercayaan. Guru di sini perlu membangun hubungan dengan siswa untuk lebih kuat dalam meningkatkan keeratan siswa dengan guru. Yang kedua yaitu memberdayakan siswa dengan pilihan. Nah, di sini memberikan pilihan dalam pembelajaran. Guru dapat memberikan siswa pilihan dalam metode pembelajaran seperti topik yang ingin mereka pelajari. Yang ketiga yaitu mengaitkan ajaran Kristen dengan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, di sini mengaitkan ajaran Kristen dalam kehidupan sehari-hari mereka, membuat koneksi atau relevan dengan guru harus membantu siswa untuk melihat bagaimana nilai-nilai dan ajaran mengaitkan pengalaman mereka di dalam masyarakat atau lingkungan sekitar mereka. Yang keempat yaitu pemanfaatan teknologi. Nah, di sini pemanfaatan teknologi, aplikasi pembelajaran yang interaktif. Guru dapat memanfaatkan aplikasi membuat pembelajaran agama Kristen lebih menarik dalam bentuk teknologi, misalnya berupa TV, handphone atau dan sebagainya. Yang kelima yaitu evaluasi dan refleksi. Nah, evaluasi dan refleksi di sini guru perlu secara berkala mengevaluasi keterlibatan siswa dalam pembelajaran digunakan untuk refleksi. Nah, di sini guru perlu melakukan refleksi diri secara berkala untuk menilai efektivitas yang dilakukan oleh guru tersebut. Begitu juga dengan umpan balik yang dilakukan oleh guru, dapat meminta umpan balik dari siswa tersebut tentang bagaimana metode atau pembelajaran yang digunakan untuk guru saat melakukan pembelajaran kepada siswa dengan menggunakan evaluasi yang guru sampaikan kepada mahasiswa. Nah, di sini guru dan siswa yang kondusif atau pilihan guru dan keterlibatan aktif pendidikan agama Kristen dapat membantu siswa memahami nilai-nilai moral mereka terhadap evaluasi dan refleksi. Terima kasih. Saya Olivia. Di sini saya